Oke, kita memasuki bagian terakhir dari playlist video ini. Kita akan membahas tentang tipe sistem, feedback, serta aplikasinya pada kontrol. Nah, tipe sistem yang saya maksud adalah sistem orde 1 dan sistem orde 2 ya. Jadi, sistem orde 1 itu bisa kita gambarkan seperti ini modelnya. Kita punya sebuah black box ya. Sistem ini memiliki fungsi transfer, kita sebutnya GS. Kita biasa pakai simbol HS, sekarang kita pakai GS. Kemudian ini inputnya itu adalah RS, outputnya adalah CS. Oke. Nah, untuk sinyal input unit step, kita punya bahwa RS ini akan sama dengan 1/S ya. Oke, kalau misalkan RS adalah unit step. Nah, GS ini dapat dinyatakan kalau di orde 1 ya, bentuk umumnya itu adalah A per S tambah A. Nah, jadi itu sistem orde 1. Kalau kita gambar dalam domain S, kalau kita gambarkan dalam domain S, ini sigma, ini J omega, berarti kita punya satu buah pol pada S sama dengan minus A gitu ya. Nah, kalau seperti ini sih solusinya mudah aja ya, kan CS berarti adalah GSRS. Oh, dia adalah A per S, S tambah A. Oh, berarti nanti ini adalah ini per S, ini adalah per S tambah A. Berarti ini seper A, ini satu, ya kan? Atau ini seperti ini, satu per S dikurang satu per S tambah A. Sehingga kita peroleh respons sistem itu adalah CT 1 dikurang E pangkat minus AT UT, kayak gitu. Nah, untuk sistem orde 1 ini, dia kan berarti kalau kita gambarkan ya, bentuk responsnya itu adalah peluruhan, iya nggak? Bukan peluruhan. Dia, nih, kalau T-nya 0, kita peroleh bahwa C-nya itu adalah 0, ya kan? Karena 1 dikurang E pangkat 0. Yaitu 1 kurang 1, yaitu 0. Sedangkan kalau T-nya menuju tak hingga, kita peroleh bahwa C-nya itu akan menuju 1. Ya kan? Karena kan ini akan menuju 0, 1 dikurang 0 itu 0. Berarti kita punya, dia akan seperti ini grafiknya. Grafik responsnya ya. Dia awalnya 0, kemudian dia akan meluruh menuju 1. Nah, ini secara umum adalah respons dari sistem orde 1. Dan di sini ada beberapa istilah sebenarnya ya. Ada beberapa istilah. Yang pertama, yang sering banget kita dengar, yaitu time constant. Time constant, atau kita singkat dengan TC dalam hal ini, adalah 1 per A. Oke? Sedangkan ada istilah lain namanya rise time. Dia adalah 2,2 per A. Kemudian ada istilah lagi namanya settling time. Lagi-lagi ini hanyalah istilah ya. Dia adalah 4 per A. Nah, kayak gitu terkait dengan sistem orde 1. Kemudian tentang sistem orde 2. Nah, ini yang lebih sering dibahas sebenarnya, sistem orde 2. Sistem orde 2 bisa kita nyatakan dalam black box juga sama RS, GS, CS. Tetapi sekarang GS-nya udah nggak lagi kayak gini bentuknya, tapi bentuk orde 2. Secara umum bentuk orde 2 itu gini, B per S kuadrat tambah AS tambah B. Nah, dalam kasus ini kita punya bahwa CS itu adalah RSCS. Ya, kita nggak akan turunkan, tetapi
kita bisa gambarkan secara umum ininya ya. Dalam domain S, pol 0-nya kita akan punya dua buah pol. Oke, kita akan punya dua buah pol dari GS-nya. Ini CS adalah RSGS. Kalau kita gambar diagram pol 0-nya dari GS, kita akan punya dua pol. Tapi ya nanti sebenarnya ada beberapa kasus ya. Nanti responsnya itu kan kalau sistem order 2 ada yang namanya underdamped, undamped, sama critically damped, sama overdamped gitu. Nah, itu nanti tergantung dengan letak dari pol-polnya ini. Tetapi gini, selain dalam bentuk umum seperti ini, GS itu juga bisa dituliskan seperti ini. Oke, kalau ini udah menggunakan parameter yang lebih real, omega n kuadrat, S kuadrat ditambah 2 zeta omega n S tambah omega n kuadrat. Ini kayaknya simbol apa ya? Kalau zeta kan dia ada 3 seperti ini. Ini lupa, tapi kayaknya betul. Ini adalah zeta gitu. Nah, kita bisa ya mencari pembuat nol dari penyebutnya ini. Berarti S1,2 adalah ya rumus kecap dari SMP min B plus minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Kita akan peroleh minus zeta omega n plus minus J omega n akar 1 dikurang zeta kuadrat. Nah, itu silakan dicoba sendiri ya. Nah, ternyata ini adalah A-nya dan ini adalah B-nya gitu. Nah, zeta ini akan berkaitan dengan faktor peredaman. Makanya zeta ini disebut dengan damping ratio. Sedangkan omega n dia adalah frekuensi osilasi naturalnya. Frekuensi osilasi natural. Artinya gini, kalau misalkan kita punya damping ratio sama dengan 0, kalau kita punya damping ratio-nya 0, berarti kan konsekuensinya nanti bagian ini akan 0 ya. Bagian ini akan 0 sehingga penyebutnya ini akan purely kompleks gitu. Berarti dia nanti akan sinusoid. Dia akan sinusoid seperti ini. Nah, jadi responsnya itu ini T, ini respons CT-nya ya. Seperti ini. Oke, murni sinusoid. Kemudian saat zeta ini terletak dari 0 sampai 1, dia akan ini ya, amplitudenya akan menurun. Jadi dia masih berosilasi, tetapi dia makin lama makin damping gitu. Jadi, nah seperti ini. Kalau kita tinjau dari letak pol 0-nya, gimana nih kira-kira? Kalau kita tinjau dari letak pol 0-nya,
zeta 0 berarti kan pol-polnya itu murni berada pada sumbu J omega ini ya. Karena kan nanti bagian ini akan 0. Bagian ini akan 0, sorry. Jadi kalau kita punya secara sembarang gini deh, mungkin kita gambar dulu yang di sini. Untuk yang zeta dari 0 sampai 1 berarti dia akan ada di sini ininya. Kedua buah polnya. Tadi yang mau saya omongin adalah jadi ini itu adalah B, ini adalah minus B, dan ini adalah A. Gitu. Makanya kalau zetanya 0, A-nya juga 0 gitu. Maka kedua buah pol secara murni akan berada pada sumbu J omega. Nah, sebentar, tadi ini ada sedikit kesalahan ya. Ini bukan CT, tapi ini seharusnya adalah GT. Jadi GT itu adalah response natural system ya. Kalau misalkan inputnya itu adalah unit impulse ya. Nanti beda lagi soalnya kalau misalkan grafik CT. CT itu kan kalau misalkan sistem ini kita beri masukan unit step ya. Atau dalam domain S adalah 1/S. Nanti untuk step response, untuk sistem order 2 terdapat 3 buah kemungkinan. Terdapat 3 buah kemungkinan respons, yaitu underdamped, critically damped, dan overdamped. Underdamped ini berarti bisa kita lihat dia terjadi untuk yang kasus ini ya. Untuk zeta dari 0 sampai dengan 1. Nah, kita akan berfokus pada kasus yang ini untuk untuk underdamped. Nih. Untuk sistem order 2 yang underdamped, respons stepnya adalah sebagai berikut. T, ini CT. Jadi, dia awalnya akan naik dari nilai 0, kemudian dia akan berosilasi pada suatu nilai stabil. Nah, seperti ini. Jadi, ini adalah nilai stabilnya. Ini adalah yang kita sebut dengan maximum overshoot. Sedangkan ini adalah steady state-nya ya. Steady state. Lalu ada beberapa istilah waktu nih. Ada beberapa istilah waktu. Dari awal sampai ke sini, ini yang kita sebut dengan peak time. Oke, peak time itu dinyatakan dengan P per B. Dengan B tadi kita punya adalah ini, omega n akar 1 kurang zeta kuadrat. Berarti P per omega n akar 1 dikurang zeta kuadrat. Lalu ada yang namanya settling time. TS. Settling time ini definisinya adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 98% steady state. Berarti ya kira-kira di sini gitu. Ini settling time. T-settling itu adalah 4 per nilai mutlak dari A. Berarti 4 per zeta omega n. Nah, kemudian ada istilah lagi yang namanya rise time, TR. TR itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 90% steady state. Oke? Jadi saya tulis tadi T-settling ini untuk mencapai 98% steady state, T-rise ini untuk mencapai 90% steady state.
T-rise ini dinyatakan dengan pi dikurang beta per omega D. Nah, ini ada beberapa istilah. Beta itu adalah tangen inverse omega D per mutlak A. Sedangkan omega D, dia adalah, ya ini, dia frekuensi ini ya, paksa, yaitu omega N 1 dikurang zeta kuadrat. Atau pada dasarnya B lah dia. Tan inverse B per A gitu, boleh juga. Makanya ini biasanya disebut dengan ini. A ini biasa disebut dengan sigma juga. Maka kadang-kadang dituliskannya seperti ini. Beta adalah tan inverse omega D per sigma. Tapi pada dasarnya seperti ini. Kemudian ada satu lagi istilah, yaitu percent overshoot. Percent overshoot ini adalah, ya berapa maksimum overshootnya ini gitu, secara maksimum. Dia adalah E pangkat minus zeta pi per akar 1 kurang zeta kuadrat. Oke. Jadi ini kira-kira istilah-istilah yang penting. Percent overshoot, peak time, settling time, rising time untuk sistem order 2. Nah, mungkin akan saya buat pembahasan terpisah tentang feedback dan juga aplikasi pada sistem kendali. Untuk tipe sistem, saya cukupkan pada video ini. Sekian, terima kasih.